Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini atau subuh ini saya coba akan membawakan sebenarnya sambungan dari whistleblower ya. Sambungan dari whistleblower karena yang video kemarin belum saya belum maksimal. Whistleblower. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dan saudara yang telah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Saya hanya bisa memberikan doa semoga kebaikan rekan-rekan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin, dan diberikan kesehatan selalu kepada kita semua. Amin amin amin. Dan jangan lupa kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Amin ya robbal alamin. Dan kita doakan selalu almarhumah dalam keadaan husnul khotimah, dilapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, wal muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita mulai sekarang di pembahasan masalah whistleblower. Jadi sekarang nih hari-hari yang kalau misalkan benar apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana bahwa kado menjelang bulan Ramadan atau bulan puasa, yaitu telah adanya nama-nama tersangka yang mungkin akan segera diungkapkan. Nah, mudah-mudahan ini adalah menjadi kenyataan, dan tentunya kita sebagai warga masyarakat gembira dengan informasi itu, dan terus kita mencocologi. Kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa ya? Maka hitungannya bukan lagi hitungan hari, tapi sudah hitungan jam kita menunggu ya. Barangkali kapan besok, barangkali nanti jam sekian, barangkali nanti jam sekian ya. Kita terus mencocologi siapa kira-kira yang akan dipanggil oleh pihak kepolisian. Tentunya saya sampaikan bahwa di video kemarin yang sebelumnya, bagaimana kasus ini akan terungkap karena dengan alat bukti, sidik jari yang sudah tidak ada, ya, barang bukti juga ya, walaupun ada tapi belum beberapa kuat gitu kan. Nah, dari apa kira-kira bisa ketemukannya? Yaitu adanya whistleblower, adanya seseorang yang mengaku memberikan informasi yang sangat akurat, informasi yang sangat bagus, dan sebagai saksi mahkota. Pertanyaannya, whistleblower ini satu adalah di mana dia? Apakah whistleblower ini adalah orang yang sudah kita ketahui di media massa sebagai saksinya? Kan tentu datang dari saksi ya, saksi yang terperiksa. Nah, atau apakah datangnya dari saksi yang senyap, yang 118 itu? Dari 69, kemudian 106 ya, kemudian 118 ya, naik jadi sekitar berapa? Ya naik sekitar di atas 102 ke 118 ya, naik sekitar 16 ya. Nah, apakah saksi yang akan jadi whistleblower ada datang saksi yang terperiksa sebelum yang muncul di media, ataukah saksi memang yang baru yang tidak disebutkan oleh pihak kepolisian, yaitu yang dilakukannya secara senyap? Dua-duanya ada kemungkinan. Kalau misalkan yang senyap, jelas kita tidak bisa mencocologi ya. Karena apa? Kita tidak tahu orangnya siapa. Kita bisa mencocologi kalau kita tahu orangnya, baru kita mengawang-awangkan di sana ya. Nah, baiklah, kita tidak akan bahas yang ini, yang tidak terblow up di media, karena ya kita bagaimana bisa membahas kalau tidak tahu orangnya kan. Walaupun ada kemungkinan juga, siapa tahu ada orang yang sudah diperiksa, tiba-tiba diperiksa lagi, tapi kan dibilangnya 118 berarti baru kalau gitu ya, yang 16 itu. Nah, kalau yang sudah terperiksa, nah kita mencocokkan siapa kira-kira yang whistleblower. Tentunya kalau udah whistleblower, maka dia sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
sudah diamankan dalam artian dijaga ya. Dijaga keberadaannya, dijaga privasinya, semua dijaga ya. Dan dia akan terus dilindungi. Diamankan lah, secara ininya diamankan gitu ya. Nah, kalau itu kira-kira yang diamankan tuh berarti kalau begitu dia tidak boleh bicara di media, kan gitu ya. Ciri-cirinya ya whistleblower tuh ya. Dia tidak boleh tidak boleh keluar dari media. Kemudian dia juga tidak boleh didatangi oleh orang-orang yang sifatnya juga ya kayak wartawan begitu ya. Pasti dia dilindungi. Dan mungkin untuk sementara ini keberadaannya juga misteri. Ya, itu kan ciri-ciri whistleblower ya. Whistleblower itu sangat dirahasiakan keberadaannya. Kenapa? Satu, dia tidak boleh terlihat oleh media. Kedua, dia diamankan oleh pihak kepolisian dari orang-orang yang tidak suka sama dia. Tentunya ya dari grupnya pelaku ya, timnya pelaku. Dia akan diamankan dari situ karena berbahaya kan? Karena dia akan menjadi pembuka kasus, maka pasti akan diambil sama pelaku gitu kan. Kemudian ya apalagi? Tadi siapa? Tidak boleh ke media, dia tidak boleh kemana-mana atau diamankan ya, menghilang aja ya. Itu sebenarnya ciri yang utamanya whistleblower itu. Nah, kita cocokkan sekarang dengan saksi-saksi yang sudah ada, yang sudah terperiksa ya. Ada nggak saksi yang tidak ada di media? Ada nggak saksi yang susah ditemui? Ya, ya kan gitu ya. Kita hanya mencocok-cologi. Sekali lagi ini asumsian, karena memang ciri-ciri dari para whistleblower kan begitu. Ya, jadi apakah ada di antara saksi-saksi yang sudah terperiksa, yang selama ini masuk media, ya kalian silahkan mencocokkan saja dari mulai pertama saksi diperiksa siapa saja ya, siapa lagi, apa selama ini di media dia pernah muncul apa tidak ya, setelah dia BAP apakah pernah muncul, bagaimana ya, di media pernah membuat konten apa tidak ya, kemudian keberadaannya ada apa tidak. Nah ini silahkan diraba-raba, pernah nggak dia dimasuk media gitu ya. Baiklah, inilah sarapan pagi kita, adalah kita membahas siapa whistleblower yang akan nanti membuka kasus ini, karena kasus ini akan terbuka dengan adanya whistleblower yang mengaku dia melihat, dia mengetahui kejadian di TKP, kemudian salah satu atau dia juga bisa melemahkan alibi yang selama ini alibinya kuat, bahwa si A itu tidak benar kalau dia tidak ada di TKP, bahwa si A itu digini, dia punya saksi, dia punya barang bukti yang akan memperlihatkan kepada polisi, nih si A ini sebenarnya ada di sini, nih si A ini begini. Nah ini whistleblower ya. Dia berani whistleblower itu begini, bisa jadi dia melaporkan atau bisa jadi dia dijebak oleh pihak kepolisian dengan strategi kepolisian, tak nyerah, just kalau di bahasa catur skakmat ya, skakmat gitu ya, sudah nggak bisa kemana-mana, kamu begitu, kamu begini, tak kena aja gitu ya. Yang namanya orang berbohong mah suatu saat mah akan kena juga gitu. Orang yang berusaha untuk menutup-nutupi mah suatu saat juga akan kena. Ya gimana nggak kena, campur tangan Tuhan di sana. Tuhan melihat. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Tuhan, insya Allah. Baik, demikian sarapan pagi ini. Semoga bisa memberikan kenikmatan di pagi ini. Mudah-mudahan Jumat ini ada berita bagus. Insya Allah, kita doakan saja. Demikian, selamat pagi, selamat menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.